Nah, Pak, kalau itu soal personal ya, Pak, pernah nggak sesama camat saya senggol-senggol nih soal program wisata? Hai, betul itu program gua apa? Ada ya, Pak. Gitu. Oh, tadi sempet ya ketika belum ngomong program. Kalau saya mau jawab loh, ya jelas kalau senggol-senggol lah. Kalau mau masuk ke ruangan SBK itu kan Oh iya, udah sempit ya. Sembilan 95,7 FM, Radio Frontier dan Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ferry Presiden Indika Bicara. Saya nggak sendiri, ada Tata Pradita dan juga ada Camat Gondang, Pak Camat yang sangat handsome dan orangnya itu gagah ya. Iya. Kita coba sapa pagi Pak Camat. pakai terowong itu. Pagi. Iya, siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Keren ya? Keren. Jangan kalau di senyumnya semuanya Iya. sehat. Ini kayaknya banyak wisata di sana. Nah, buat Wika muda Yang pengen tanya-tanya boleh. Boleh. di WA Group ya. Betul sekali. 822-3400-702. Kita ngomongin soal potensi wisata Wisata yang ada di Gondang. Gondang. Nah, kalau ngomongin Gondang, Mas Pak, saya itu pernah ke Akar Seribu. Tapi kok ngomong sekarang tuh banyak wisata. Kita langsung ke Pak Hendro aja ya. Pak, sebelum kita kemana-mana Pak, kita ngomong wisata dulu Pak. Setahu saya hanya satu Pak. Akhir cerita nggak ada Pak. Masih bagus. Aku nggak sama sekali. Pak, betul Pak Hendro. Terima kasih Mas. Jadi untuk para kaula muda dan tua, mulai anak-anak sampai yang sudah mbak-mbak. Ya. Di Gondang ini banyak sekali wisata, baik wisata alam maupun buatan. Jadi ya wisata alam maupun buatan maupun ada wisata sejarah. Ya ada teman-teman yang tapi juga nggak terlalu banyak karena memang agak jauh dari pusat peradaban Trowulan. Gitu. Ya, jadi wisata yang ada di Gondang sangat banyak. Untuk wisata alamnya, kalau mungkin teman-teman di kabupaten sudah pernah dengar, seperti yang disampaikan tadi, ada Akar Seribu, ada pendakian Bukit Semar, Bukit Semar, gitu. Terus kemudian yang di Gumeng itu sekarang akan mulai dibuka bumi perkemahan di Gumeng, sama dari Yang itu aksesnya dari Tanen itu Pak ya? betul naik. Panen ngomong aja Pak. Saya biasanya naik motor cross Pak. Pasti Pak. Iya. Pamen masuk aja gitu. Karena kan biasanya hari Minggu Pak ya, betul ya Pak? Iya. Kasih lo kan ya. Itu masih bahas ya. Silakan lagi Pak. Jadi seperti alhamdulillah wilayah Gondang ini yang berada pada ketinggian dataran menengah sampai tinggi merupakan anugerah yang sangat luar biasa, di mana potensi alam merupakan bentuk dari rahmatan lil alamin. Ya, jadi wisata yang ada di Gondang yang tadi saya sampaikan ada wisata alam dan buatan. Kalau di buatan itu yang lebih terkenal mungkin Mencirang yang awal-awalnya muncul sebuah lokasi wisata. Di situ ada kolam renang, ada permainan, ada tubing juga ada, meskipun tidak besar ya, ada memanfaatkan saluran irigasi. Jadi di situ Mencirang sudah sangat terkenal. Kemudian ada juga Balikambang. Kalau Mencirang itu di Desa Kebon Tunggul, jadi Kabupaten di Gondang itu ada 18 desa. Menawar Bos Ya, Desa. 18 dusunnya. Dusunnya ada 71. Wah. Sudah Pak. Ini ada Pak. Data aksesnya kalau belum ada gitu ya. Apa sih Pak? Berapa banyak itu? Oh, sampai sekitar berapa itu ya? Lebih dari sekitar 20-an lah. Belum lah Desa-desa rawan. Jadi ya potensi wisata di sana sangat luar biasa. Di mana di Gondang ini penunjang seperti yang saya sampaikan tadi, di samping ada wisata alam, ada wisata buatan seperti kolam renang itu yang ada di Balikambang. Kemudian sekarang ada Padipat itu yang dulunya namanya Prasasti, insya Allah
kemudian sudah Yang sebelah itu Pak, Gojak Banyu itu, jam belakang. Banyu ya, ini jalan ya. ya sangat betul. Saya maunya Gojak Pak. Ya, itu sejak setahun yang lalu mulai diaktifkan kembali untuk menjadi bagian dari pengusaha supaya di Gondang ini roda perekonomian lebih berputar lebih baik. Nah, kemudian di samping itu wisata-wisata buatan lainnya, itu terutama yang berkaitan dengan upaya pemerintah pusat dalam menggerakkan perekonomian desa, supaya nantinya desa itu siap menjadi desa yang tidak terlalu menggantungkan dari anggaran pemerintah. Jadi di sana ada bumdes. Nah, ini yang kita mau gali. Iya. Kalau Pak Edra tadi bilang bahwa ada wisata buatan, ada wisata alam yang alami. Ya. Yang buatan ini yang kita tahu ketika saya jalan-jalan di sana, itu banyak semacam tempat makan, Mas Abah, atau rest area lah. Kuliner. Nah, ini itu kuliner. Saya pengen tahu ini konsepnya gimana? Kayak soalnya Mas Abah. Dan apakah ini semuanya ini pihak swasta atau bumdes sendiri yang mengelola ini? Oke, jadi dengan fasilitas dari pemerintah dan aturan-aturan yang mendorong tumbuhnya perekonomian di desa. Desa diberikan keleluasaan tapi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada. Aturan-aturan diharapkan dipatuhi semua terkait tata cara bagaimana menjalankan bumdes, kemudian bentuk usahanya seperti apa, serta syarat-syaratnya. Kebetulan di Gondang dari 18 desa sudah berbadan hukum semua bumdesnya. Jadi insya Allah kalau tidak salah kemarin itu hanya Kecamatan Gondang saja yang sudah berbadan hukum 18 desanya itu. Wah, itu ya sudah. Kemudian dengan kan kalau mau mendirikan sesuatu kan harus ada pegangannya juga, ya ada pegangannya. Jadi sebelum untuk memudahkan di dalam perizinan. Nah, kemudian desa ini juga selain wisata tadi yang disampaikan, selain kuliner, desa ini bermacam ini cara untuk berusaha. Ada yang hanya sekedar kuliner tempat jajan saja, tapi ada juga yang permainan. Bahkan ini yang sekarang ini digerakkannya ada di Centong, itu ada pembukaan baru rest area namanya, rest area Sambi Centong. Itu beberapa waktu yang lalu sudah dibuka oleh Ibu Bupati sebagai sebuah area tempat jajan Pujasera. Lah, kenapa? Jadi desa ini karena mulai melirik supaya dalam rangka untuk mempertahankan supaya tidak menggantungkan diri kepada untuk meningkatkan PAD mereka, mandiri menuju ya kemandirian itu. Jadi menangkap peluang, misalkan di Centong, menangkap peluang kepada orang-orang yang sekiranya timbangannya aduh nang Pacet, nang Trawas, beli jejak lah, itu kan satu jalur gitu. Kemudian sepanjang itu ada yang sekarang sedang sudah mulai dibuka kemarin, itu maksudnya di lapangan pembangunan dan sekarang sudah beroperasi meskipun masih awal, itu di Pujasera Pojejer. Nah, untuk kuliner yang lain itu di ikut Desa Karangkuten itu ada, tapi dikelola oleh pribadi. Kemudian di Tawar itu juga ada namanya Tawar Park, itu Tawar Park. Yang pondok pesantren agak ke dalam. Iya, masih ke pondok pesantren itu masih ya, itu perempatan masuk. Betul sekali. Nah, jadi APP. Ya, APP. Iya. Dan yang ini sekarang lagi masih dalam proses pembangunan, itu di depan Puskesmas Gondang itu ada namanya Randu Alas Park yang masih dalam proses pembangunan, yang sekarang kemarin masih vakum. Mungkin saya belum tahu, kemarin sempat ada yang unjuk itu karena terkait mungkin ada miskomunikasi di situ.
Nah, apapun itu sebagaimana saya sampaikan tadi, alhamdulillah di Desa Gondang ini dari 18 desa, 11 desa sudah statusnya mandiri. Nah, status mandiri ini memang banyak kadang menjadi momok tersendiri bagi desa ketika mereka ada tahapannya, ketika banyak yang mungkin tidak mau, takut ketika mandiri, wah kalau bantuan mana itu gitu. Tapi asumsinya seperti itu. Tapi ya ini alhamdulillah sak kabupaten itu Kecamatan Gondang ya sudah 11 tertinggi di sak kabupaten. Kabupaten. Yang lain kira-kira berapa, Pak? Kenapa? Yang kecamatan yang lain Di bawah 11 masih tinggi kita. Ya, kita yang paling tinggi. Ya, kan di kabupaten ada 12 kecamatan. Iya. Di Gondang ini salah satunya dari 15 desa, 11 sudah mandiri ya. Nah, ini Pak, saya mau maaf, ini kalau wisata-wisata yang sekarang atau kekinian atau itu banyaknya jam kuliner. Lalu apa kabar Pak Endro? Ketika untuk komunitas seperti saya yang suka nge-trail, apalagi teman-teman yang suka goes gitu, ke atas 1000, asisnya kan masih belum mumpuni Pak. Betul. Solusi dari pihak Bapak gitu ya, dari pemerintah kecamatan gitu ya, buat warga yang datang itu ya. Betul sekali. Jadi gini, sebuah wisata yang berada di kawasan hutan, kita terbentur, pemerintah daerah terbentur kewenangan. Terbentur kewenangan. Seperti contoh gini, Bukit Semar. Dulunya masih bebas nih. Ya. Saya belum sempat ke sana, itu sudah ditutup. Nah, kita kocok dulu. Kamu pernah? Ini saya kalau telepon saya nih. Jadi apa ya? Wisata dendean. Kepingin mendaki, itu Bukit Semar sebenarnya. Tapi ini karena jalurnya itu informasinya masih ditutup terkait karena adanya perizinan pemanfaatan itu tadi. Oleh karena itu setahun yang lalu ketika ada rapat-rapat terkait masalah pariwisata dan masalah kehutanan, kita mendorong kepada pihak terkait untuk membuka kembali, karena desa yang berdekatan yang memanfaatkan wisata itu untuk mempunyai pendapatan dari mana? Dari para pelancong atau para pendaki wisatawan itu yang akan mendaki, biasanya kan itu sepeda atau barangkali di situ ada ekonomi yang berputar, ada orang jualan di situ. Nah, yang di Bukit Semar itu kan karena informasinya kalau tidak salah itu masih menunggu rekomendasi dari pusat kalau tidak salah itu, jadi oleh pihak terkait itu masih belum dibuka gitu loh. Nah, kemudian untuk Akar 1000 memang kalau tidak salah yang bagian ke dalamnya itu yang di hutannya itu masih belum ada ya. Iya, belum ada akses ya. Aksesnya masih tradisional banget. Iya. Bikin gitu biasa lu. Nah, artinya begini Mas Sata, ketika saya pernah melakukan gitu ya, kalau dari memang dibatasi hanya untuk parkir. Tank berapa itu? Setahun yang lalu Pak. Setahun yang lalu. Itu hanya pakai 5.000 bos. Hari-hari Bu. Dan kita jalan gitu ya, jalan kau pakai sepeda ya boleh pakai sepeda, nanti sepedanya kita cuci di sana. Cukup murah Pak. Selain itu juga pikirnya begini, ketika peran pemerintah ada, mungkin bisa dibuka akses jalan yang bagus, supaya banyak wisatawan yang masuk. Nah, ini kan artinya nanti bisa juga dilengkapi dengan fasilitas yang ada. Karena setahu saya Pak Endro yang di situ nggak hanya kamu dan sebetulnya ada bawa anak, artinya semua kan ada bawa gitu. Ya, ada. Kalau ada bermain tuh lebih oke Pak. Betul sekali. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Wisata-wisata yang menarik itu, yang terutama di daerah pegunungan, kebanyakan kita terbentur akan kewenangan. Jadi kalau otoritas di situ, termasuk jalan juga, karena dibutuhkan agak prosesnya agak panjang lah ketika
membatasi akses. Kita pengen, tapi hanya bisa menjangkau dari yang wilayah batas desanya saja. Oh, seperti itu ya. Iya, jadi misalkan gini, sebatas saat ini ketika berdekatan dengan hutan, ya kan desa maupun pemerintah kabupaten itu kan tidak bisa untuk dengan apa ya seenaknya Otoriter begitu memberikan statement bukan statement membangun jalan itu gitu loh. Karena nanti sendiri gitu. betul. Itu misalkan di situ jalan lingkungan. Oke. Pemda dalam ini PU misalkan pengen membangun itu juga nggak bisa karena itu beda kewenangan. Oke. Kalau jalan lingkungan Ya. bisanya dari anggaran desa Ya. atau dari BK desa. Oke. Untuk jalan-jalan yang utama artinya poros desa itu menjadi kewenangan dari PU. Nah, Apakah ini Pak Endro pernah diobrolkan sama Bupati Mojokerto, Bu Vina? Misalnya, kalau dulu kan dalam rapat Bu Vina bilang bahwa semua desa itu berpotensi untuk yang wisata, betul ya Pak ya? ya Dan itu diarahkan sama Bu Vina supaya ekonominya didongkrak dengan gitu ya Pak ya? Ya. Apakah sudah dibicarakan supaya ada solusi begitu dari pihak terkait misalnya petani untuk bisa dibangun lebih baik? Iya, jadi kita sifatnya kalau kita ini mendorong nih, karena itu mengarah ke pariwisata nih, diaspora. Iya. Mungkin kita pernah menyampaikan, bahkan sekarang ini sedang gencar nanti jam 2 saya diundang oleh Pak Sekda untuk rapat terkait PPT PKH. Itu jadi pemanfaatan tanah-tanah yang dulunya masuk kewenangan kehutanan itu jadi kalau memang memungkinkan berdasarkan aturan berdasarkan nanti oleh tim dari kehutanan pusat atau provinsi bisa beralih menjadi hak milik tentunya dengan ketentuan tertentu maupun bisa jadi terkait masalah fasos dan permukiman. Jadi mungkin ada permukiman yang sudah lama 5 tahun sebelum adanya aturan terkait OSS itu 5 tahun sebelumnya kalau misalnya ada penduduk yang sudah berdomisili di situ di tanahnya kehutanannya di bagian bawah artinya mungkin ya, tanah produksi atau gimana itu kan kewenangannya lebih yang paling bawah daripada tanah lindung, hutan lindung atau konservasi. Jadi kemungkinan bisa seperti itu. Nah, saya sangat sepakat sekali ketika sebuah wisata itu harus aksesnya lebih mudah. Pasti hanya saja memang kita terbentur adanya kewenangan. Namun untuk jalan-jalan besar, mulai dari pemerintahan Pak MKP dulu yang diteruskan kemudian oleh Ibu Vina ini, yang bupati sekarang dan pemerintahan sekarang itu tetap konsen kepada infrastruktur jalan-jalan yang nantinya dapat menunjang terkait untuk mendongkrak perekonomian. Dan syukur alhamdulillah senyampang dengan itu di wilayah Kecamatan Gondang itu kalau beberapa waktu yang lalu saya lakukan rekapitulasi jalan panjang jalannya itu, jadi di Gondang itu yang merupakan ada 64 kilo jalan yang menjadi kewenangan dari PUPR. Kalau 64 kilo ya kira-kira dari Mojokerto atau dari Jerman ke Surabaya. yang merupakan kewenangan kabupaten, kewenangan PUPR, di mana hanya 3 ruas saja yang masih perlu mendapat pembenahan. Tahun ini, insya Allah kalau nanti lelangnya berhasil, 1 terkurangi yang di jurusan karikatur. Nah, jangan betul. Itu jadi Ada beberapa jeda. yang 2 tahun yang lalu itu kan sudah dibangun, tapi dari atas, dari Begagan. Namanya ruas Wonoploso Begagan. Nah, karena ketika akan diteruskan ada COVID, jadi ada refocusing yang mengakibatkan lanjutan pun sudah betul. Karena dialihkan untuk Iya. Nah, sekarang ini insya Allah tahun ini kalau nanti lelangnya berhasil maka akan diteruskan itu. Jadi
bolak-balik meli nanti karena jalannya itu ya lancar gitu loh. Sekarang tuh mobil saya BMW Pak, walaupun nggak salah isi sendiri ya Pak ya. Ya bahaya kalau itu semua luar. Karena begini, memang betul Bapak itu loh. Memang dari kali Katil menuju ke atas itu masih belum maksimal begitu ya Pak ya. Mungkin sangat karena dibilang Pak dia Mas Ovik gitu loh. Saya pernah merasakan jiwa pun dekor. Oh iya. iya Buat saya harus cerita ya. Oke, Pak Endro, kalau kita ngomongin soal potensi wisata memang itu banyak dan luas di Kota Seragen. Bagaimana untuk kinerja yang di kecamatan? Nah, ini kan biasanya ya mohon maaf Pak, ini kalau di Indonesia sebagai Pak Kawat sibuk banget ya dalam masuk nyulek nih Pak. Biasanya warga butuh untuk Pak Camat membuka tanda tangan dan sebagainya gitu. Apakah ada semacam solusi atau mungkin inovasi begitu Pak? Monggo. Oke, siap. Jadi kebetulan di kecamatan itu untuk pelayanan kepada masyarakat itu ada yang namanya paten ya, pelayanan edukasi terpadu kecamatan. Nah itu kalau 1 tahun ke belakang sudah ada mulai pelayanan KTP adminduk ya, yang semula di Dispenduk Capil. Jadi insya Allah kalau tidak salah bulan Desember kemarin kita mulai diberikan tugas atau ada pelimpahan wewenang dari Dispenduk Capil di kecamatan. Namun untuk tenaganya kita masih dari tenaga Capil, Dispenduk Capil yang ditempatkan di kecamatan termasuk alat-alatnya. Jadi sudah bisa melayani adminduk, surat pindah, untuk ngurus akte, untuk ngurus KTP. Namun untuk KTP itu masih cetaknya di kabupaten. Jadi untuk kecuali KTP masih di kabupaten. Nah itulah adalah upaya kalau dari pemerintah kabupaten untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat biar tidak jauh-jauh ke Dispenduk ya. Wong omahe Dawar, wong omahe Trawas, omahe Gondang Lembat, Kabupaten Gumeng lah itu tidak jauh-jauh. Jadi untuk pelayanan di kecamatan surat menyurat, alhamdulillah ya itu ada. Kalau butuh tanda tangan, kebetulan layanan di kecamatan itu banyak yang tidak mengeluarkan tanda tangan Pak Camat karena sudah melalui paling tahu KTP ya sudah langsung ya dijual gitu, nggak ada tanda tangan Pak Camat, hanya mungkin ada surat kemasyarakatan kayak surat keterangan tidak mampu atau surat apa misalkan proposal, lebih cenderung menunggu sih kalau hanya untuk urusan tangan. Tapi untuk surat-surat yang kedinasan kita sudah ada namanya e-office yang itu programnya dibuat oleh Diskominfo kalau tidak salah, yang itu dari kabupaten dan ke arah ke bawah. Bahkan di desa juga beberapa waktu yang lalu sudah disosialisasikan e-office itu. Jadi ketika saya berada di sini di kecamatan pengen ngirim surat, tinggal masuk aplikasi sudah ada tanda tangan digital. Hanya betul, hanya konfirmasi ke saya untuk tanda tangannya kita saya baca ya laporan aja. Iya. Nah ini Pak, nanti kalau ngurus surat bayar nggak sih Pak? Gratis. Wah itu. Udah nih, kamu udah mahal. Saya kemarin banyak tuh. Iya. Biar kamu udah tahu deh. Biasanya itu ada uang. Uang sungkan aku ekspor. Iya, kebetulan Jawa kan. Oh iya. Kapan ya contohnya sungkat nggak? Jadi kebetulan di kita tidak ada biaya sama sekali. Boleh dicek di masyarakat. Kalau memang itu monggo ada kotak saran atau pengaduan. Ya, jadi misalkan ada masyarakat yang mungkin mendapatkan pelayanan di kecamatan dan itu ada dari staf kecamatan
yang itu melakukan pungli, monggo disampaikan ada ranah, ada alurnya. Sudah disediakan kotak pengaduan, ada nomor teleponnya juga bisa. Sekarang ada nomor, ada Pak. Ya foto kalau bisa video kan ada lagi terus baca ya. Sekarang kan ini di grade kan ada lapor. Oh ya. Itu damar moja. Ya, aja. Nah, itu kan buatnya kalau saya Aku yang mama deh kecelakaan. saya ngelakukan kan biasanya semua yang pun ada keluar disampaikan lewat situ, akhirnya dari admin yang dari Diskominfo kan menyampaikan kepada kita masing-masing, misal di Kecamatan Gondang kalau ada sesuatu kan diklarifikasi itu. Oh begini Pak Endro, saya ada beberapa fakta teman saya dari Surabaya, bahkan dari Kediri itu kaum Gondang itu bukan dari FSD Pak, tapi dari perusahaan tenun yang peninggalan Belanda yang masih ada, sangat tahu gitu. Ini Gondang ya Mas Erik. Sampai sekarang masih ada. Tanya Pak Endro. Gimana Pak? Gimana nggak? Iya. Apakah ini masih update Pak? Gimana ya? Kalau dinamakan nggak aktif tuh ya nggak kelihatan nggak ada kegiatan. Karena itu yang tapi beberapa ketika 2 tahun yang lalu, ketika itu ada teman kantor itu yang mau ada memberikan bingkisan lebaran, itu kok pesen sarung di situ. Gitu. Tapi saya lihat sendiri nggak pernah masuk nih, hanya lewat depan aja. Di rumah sama dia dulu nih Pak. Mungkin saya juga dari mana? Tapi ada temannya tapi di Pak. Karena saya ketika saya foto di depan pintu itu di depan Pak, kan langsung Mas Ferry ini di Gondang ya. Lu kok tahu? Itu peninggalan Belanda Mas Ferry. Oh salah. Gitu terkenal banget. Benar kamu nggak tahu kalau peninggalan Belanda? Tahu. Karena memang depannya bangun ya Pak ya. Kayak semacam ini lah kayaknya gitu Mas. Ya jadi bangunannya sudah lama dan kelihatannya tidak beroperasi. Cuman itu tadi saya kan tidak pernah ini hanya lewat aja. Kebetulan di timurnya situ kan ada kuliner enak itu nasi goreng kelapa. Ada nggak Pak jadinya Pak. Pengen tahu nggak masuk kan kalau? Iya nggak pernah. Saya takut ini maksudnya apa istilahnya privasi orang gitu. Dan itu kan kalau saya lihat dari bekas-bekasnya kan ngambil air untuk mencuci yang di bagian dalam itu kan ngambil dari tanah itu. Kan juga ada bekas ini, ada bekas istilah Jawa ini bong, saluran air gitu loh, bukan penampung, untuk saluran airnya ngambil dari sana karena di pabrik kesana kan topografinya dia lebih rendah daripada sungai sana. Jadi saya itu saya ngalurkan yang mungkin dimanfaatkan untuk mungkin apakah nyuci bahan apa itu pewarnanya atau seperti apa. Pak, segera di cross check karena jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang gaib. Siap. Iya. Katanya dulu Pak. Itu tahun udah kayaknya ada judul dari kita. Ya, karena pernah kesana waktu itu masih viral dunia. Sempat jadi dijadikan salah satu TV swasta untuk rekaman di set dan live juga. Syuting di sana. Saya belum di sana. Belum. Ya. Kalau begini, kita pengen tahu ya. Kalau tadi kita pas ngomongin soal mistis ya, beda. Ini sudah. Ya, panen dulu. Ketika ngomongin soal bencana, mohon maaf, kita sebenarnya pengen begitu ya. Tapi ketika dulu pernah terjadi di Kecamatan Gondang, memang itu nggak rutin tiap tahun ya. Tapi apakah ada solusi antisipasi? Oh ya. Tentu pastinya ada. Jadi untuk di Gondang ini ada 3 desa yang ditetapkan sebagai tanggap bencana. Kenapa? Karena memang kedudukannya di sana kebetulan di desa Gondang itu ada di Kecamatan Gondang itu berbatasan dengan hutan, ya di wilayah selatan. Jadi beberapa waktu yang lalu sekitar berarti 2019. Ketika 18-19, ketika saya masih awal menjadi sekcam di sana, di situ ada kegiatan, ada intervensi dari pusat terkait untuk penanganan bencana. Salah satunya adalah
menyediakan yang namanya EWS, Early Warning System, yang diletakkan di Balai Desa Karikati. Yes, itu ada. Kalau ada televisinya, tapi Monitoringnya. apa namanya ini? Alatnya itu tempat untuk monitor saja. Nah, alatnya itu ditempatkan di Pegakan 5, di Lem, kemudian di Kalikatur sendiri, di sungai-sungai. Jadi untuk apa istilahnya? Untuk memberikan peringatan awal manakala di situ ada mungkin luapan air yang bahat, ada sinyal. Dia apa berputar. Nah, itu akan memberitahukan. Nggak ada suaranya. Berarti desa aku masuk dari ada bencana. Bukan desa aku, bos. Mertua. Tidak masuk. Hanya saja alatnya rusak sekarang. Ya, jadi alat itu rusak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Alatnya rusak. Tapi namun itu tadi meskipun itu rusak, tapi ada pendekatan-pendekatan dari atau program kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang itu selain menetapkan 3 desa itu menjadi desa tanggap bencana, tentunya dibekali dengan pelatihan-pelatihan bagaimana menghadapi bencana. Jadi ada 3 desa itu. Baik. Saya pengen tahu, Mas Sofa, ada desa maju, ada desa berkembang, ada desa berbadan hukum. Sebenarnya perbedaannya, kasih kok bedanya? Kita bingung, Pak. Oh ya, jadi itu ada penilaian sendiri. Kalau dulu kan ada swadaya, swasembada, desa maju, mandiri. Nah, ini istilahnya itu berbeda-beda. Jadi ada perhitungannya sendiri. Saya kurang hafal perhitungannya karena banyak indikator untuk merumuskan suatu desa itu statusnya maju mandiri, maju mandiri. Diawali dengan kurang apa itu tertinggal, berkembang, kemudian maju mandiri. Pak Edro, ini kalau kita lihat di peta bahwa untuk Kecamatan Bondan cukup luas, Pak. Saya pengen tahu Kecamatan juga bagaimana untuk apa ya namanya setara ekonomi yang ada di Kecamatan Bondan itu seperti apa sih, Pak? Sampai dengan tahun 2023 ini, apakah mereka itu lebih banyak bertani, ada pekerja lebih berswasta? Karena kita tahu bahwa yang saya tahu, Mas, di daerah Kecamatan Bondan itu pengusaha keripik ada. Kemudian juga duren ada, berarti Pak. Terus yang semacam kayak talas itu yang dikirim apa namanya itu tetap yang putih porat. Nah itu juga ada. Gimana Pak? Ya, jadi masing-masing wilayah itu kan punya apa istilahnya potensi sendiri-sendiri. Nah kebetulan di Ngonang ini imbang artinya gini, pertaniannya itu juga ya luas, kemudian non pertaniannya juga luas, banyak pabrik, ada Sampurna di sana. Bahkan yang baru itu juga ada terkait rokok juga di padi, itu ada baru udah lama sih, udah 2 tahun lebih lah itu, tapi nggak sebesar Sampurna, nggak seperti Sampurna yang di Pugeran itu. Kemudian tentunya ada pabrik beton. Ada pabrik beton. Nah, UMKM sendiri juga sangat banyak di sana. Jadi mungkin yang terkenal itu Samiler. Samiler. Ya, sekarang sudah dikembangkan, tidak hanya ori, tapi ada rasa. Termasuk kemasannya juga. Dan itu mendapat apa ya istilahnya pelatihan dari intervensi, ada dari provinsi juga, desa berdaya. Kemudian sekarang bahkan kalau di kita ini sudah mendapat berapa nih? Ada 3 tempat desa yang sudah mendapat suntikan dari provinsi program desa berdaya. Untuk desa ini ada yang tadinya mungkin belum terlihat, sekarang sudah mulai mengembangkan, ada batik di sana. Oke, itu juga Ada di sana sendiri. jangan-jangan yang tadi. Iya, di desa Aku masih ke bawah-bawah itu saat di desa Gondang itu sama di Gumeng.
pernah mewakili ada lomba di pusat itu di Jakarta, lomba batik. Nah, kita konsen sama Ibu Bupati juga tahun kemarin juga supaya ini ya wilayah Kabupaten Mojokerto itu punya ciri khas sendiri, punya menghidupkan pengusaha-pengusaha UMKM. Ada batik, ada tenun yang kemarin difasilitasi oleh Dispora Bubar, ada acara di Trawas, Majapahit. Ya. Nah, termasuk ini mungkin Iya. Iya. Promosi Saya dalam rangka untuk menyambut beliau. Ya, saya ingin batik. Iya. Begini Pak Hendro. Ini kan Pak Hendro artinya kan membawai 18 desa yang mana 18 desa ini ada lurah-lurah atau kepala desa ya. Pak, dalam rangka pada tulis rambut atau ngayomi para lurah ini sulit nggak sih Pak? Membina mereka supaya sesuai dengan visi dan misi di pemerintahan kecamatan begitu ya? Oke. ya anse bervariasi lah. Orang itu kan ada ini kayak. Pendekatannya dengan gimana Pak itu? Personal begitu? Oh iya, ya personal. Mungkin kita biasanya itu ada rapat. Hanya saja karena gini, tadi yang ada kadang ini karena kita banyak kesibukan. Kebetulan gini, di Kecamatan Gondang kebetulan staf di kecamatan itu banyak yang kurang karena pensiun. Ya, bahkan sekarang untuk kasih kasubagnya itu 3 yang kosong. Oh iya. Itu harus apa? Misalnya kalau harus diisi, misalnya kenalnya seperti apa nih? Andrew. PNS atau ya pasti, dan itu kan kewenangan dari itu pusat ya, dari pemerintah kabupaten. Oh, cuman kita lagi nunggu ini untuk pengisian karena itu sangat istilahnya berhubungan sekali juga dengan kinerja kita. Syukur alhamdulillah kita dapat memenuhi istilahnya ketentuan target yang dibebankan kepada kita. Ya meskipun dengan tenaga yang jangkep dengan tenaga yang kurang itu kan pasti ada bedanya. Iya. Agak tersiap-siap lah. Tapi meskipun minus gitu. Pasti jadi untuk kita koordinasi ke desa, kita memanfaatkan beberapa jaringan-jaringan kita. Jadi ya melalui media ada pakai aplikasi yang ada di Android itu bisa untuk Pak, sebenarnya enak gak sih Pak di camat Pak? Betul. Ya itu tadi. Ya ada enaknya, ya ada kurang. Ya namanya itu kan pasti di mana pekerjaan itu Gak enak nih seperti apa nih? Kita pengen tahu ya. Karena apa ya gak enaknya ya? dia tahu ada Iya. capeknya cara ngurusin warganya juga. Iya, jadi karena kita sekian ribu kepala nih. Iya. Ya, sekian ribu kepala yang banyak berbeda keinginannya. Harus menyatukan. Betul sekali. Jadi ya harus kita meningkatkan kesabaran. Oke. Iya. Bagaimana enak ya camat? Tentu. Camat sebagai manusia biasa, dia daya tahan yang Sampai batasnya. ada batasnya. Iya. Kalau Iya. kalau jangan stres, kan musim banyak jiwa gitu. Iya. Apa yang Anda lakukan Pak Camat? Kebetulan gini, ngapunten, mungkin karena saya dulu pernah sebelum di Gondang, saya dulu awal dan jadi pegawai itu di Kecamatan Trawulan. Jadi masuk pegawai, ya sedikit lah. Apa yang Pak Camat lakukan ketika sudah harus panen ngopi aja atau mungkin liburan dengan keluarga? Ya, selesai. Dari Camat selesai. Tapi yang udah deh, ngomong nggak play kata Kagak, namanya manusia ada. Jadi tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik lah karena siapa pimpinan kita berusaha untuk tetap teguh mengikuti aturan yang ada. Kalau nanya bagaimana caranya, banyak sekali sih. Kadang ono sing pas gak ngereken, kadang tinggal itu tadi.
ditinggal ngopi kayak lagu tuh ya. Ngapain, Mbak? Itu tadi masalahnya saya tuh jarang stres masalahnya. Jadi saya bingung. Hobinya apa kalau boleh tahu? Bersepeda? Iya sebenarnya. Iya, sudah ya main-main. Iya itu. Makanya saya pengen itu kadang ketika mau pengen naik hutan-hutan, oh kita blender. Jadi saya Pak. Iya. Harus saya gitu ya, Pak. Ya. Nah, kalau itu soal personal ya, Pak. Pernah nggak sesama camat saya senggol-senggol nih soal program bisa kok? Hai, itu program gua apa? Tahu ya, Pak. Gitu. Oh, tadi sempet ya ketika belum ngomong program. Iya. Kalau saya mau jawab lo ya jelas kalau senggol-senggolan. Kalau mau masuk ke ruangan SBK kan Oh iya, benar beda. sebenarnya itu dalam Ke bawah camat. pengen Apa? Manual ternyata. Maaf nih, Pak. iya jadi Tapi kan lebihnya tidak tegak. kebetulan kita nggak pernah nggak pernah mungkin misalkan wah gak mungkin nih boleh dicek lah nanti Keluar sama warga sendiri. apa ini tuh senggol-senggolan Iya. ya tentu Nah kebijakan Bapak. Iya, mungkin. oh tentu ya Bisa menyenangkan semuanya ya, Pak. betul sangat betul ya itu tadi kalau ya saya cenderung pasti ya jadi untuk sesuatu yang sangat luar biasa yang memang itu tidak bisa apa istilahnya kita harus sesuai aturan senyampang kita itu ya kalau saya sih berusaha untuk sesuai aturan yang ada tentunya itu tadi tidak apa mungkin ada yang suka ada yang tidak kan gitu jadi ya apa ya bersabar itu tadi. Oke, saya pengen tahu. Tapi itu tahu tidak. Biar nggak harus ada nanti ya. Saya mewakili warga yang di Kecamatan Bondat. Pada pernah nggak sih dikasih tempel dalam rangka meluruskan sesuatu? Misalnya, Pak, itu mohon maaf ini sedikit untuk ngopi Pak. Pernah gitu Pak? Di apa kan tadi? Maksudnya tempel. Oh sampai nih. Tempel. Ini Pak supaya ini misalnya apa gitu. Cara itu gitu. Ya, jadi gini ya. Jujur tidak pernah. Tapi kalau misalkan saya habis kalau gini misalkan Pak tolong ini nganu dilanjutkan. Tidak pernah seperti itu. Kebetulan. Ini apa? Gini, saya tuh kan mau wedian. Wedian. Tak kecamatan. Bukan. Itu kan nggak kelihatan. Maksudnya tapi sama orang. Nggak pernah. Aku coba KPK. Iya manusianya saya. Jadi ya kadang namanya orang mikir tapi ya itu tadi sih mengendalikan diri juga sih. Tapi ya nggak munafik ketika kan saya ada misalnya undangan kemana itu tahlilan atau apa. Mulai itu gawe gedang, tetek, gitu, itu enaknya jadi camat. Ya itu ya. Tapi nggak tahu serendang, misalkan ada tahlil kubro, kemudian ada Lailatul Ijrah. Misalnya kalau misalnya kita lebih suka jadi camat, kita tempel ke Pak itu aja. Pas ada kondangan itu kan, salahnya kan apa itu banyak. Kita ada sampingnya Pak Camat itu aja. Oh boleh. Berarti ya isu tentang pulang malam jam. Berkat sama dari KPK ya Pak. Bisa dan banyak tadi jadi itu yang selama ini apa yang ada di sana. Jadi Pak kalau soal infrastruktur kita pengen di Kecamatan Gondang seperti apa? Untuk rehabilitasi mungkin dari kantor kecamatan, mungkin dari desa-desa. Ini tiap tahun selalu bergulir atau memang ada anggaran sendiri atau memang ini sudah dianggarkan sebenarnya? Di mana itu? Di kecamatannya ataukah di desa? Di desa. Kebanyakan desa Mas Pak. Di desa-desa. Di desa. Untuk di desa, desa itu kan ada gini. Anggaran mereka kan punya di dana desa, dana desa.
dan ADD dan punya PAD. Iya. Nah, tinggal desa itu bagaimana mereka bermusyawarah di desa, mana-mana yang sekiranya itu menjadi kewenangan. Jadi harus tahu kewenangannya dulu. Asal itu. Nggak asal, tahu kewenangannya. Sebenarnya Pak, Bapak menjadi camat ini memang ditunjuk atau dari hati, dari kecil dulu cita-citanya atau enggak? Iya. Ini cita-cita melayani Iya. Gitu. Enggak. terpaksa. Oh, jangan aku stuck jadinya. Tapi dia Iya. Gimana Pak Ibnu? Kalau ngomong masalah itu berhubungan dengan cita-cita, saya dulu apa ya? Biasanya arek cilik takon cita-cita jadi apa? dokter. Pilot. Iya, saya sampai lupa dulu cita-cita jadi apa. Coba. Banyak. Saya tuh gini orangnya. Saya tuh hanya mengalir saja. Iya betul. Jadi kalau zaman dulu SMP itu kan ada apa ya, tes penilaian psikologi. Iya. Itu isinya apa? Hasilnya di bawah. Direkomendasikan tulis yang saya ingat sampai sekarang. Penyanyi. Kok bisa kok ngisi sing bunder-bunder, wajib bintang-bintang dadi penyanyi. Tapi sukanya. Ya suka lah. Tapi enggak gitu lah. Apa ya, suka nyanyi tapi ya niru-niru aja. Tapi sering ada event Pak di Kecamatan Gondang. Kok nggak ajak kita jadi MC-nya gitu? Event jarang. Ya diadain lah Pak sebenarnya. Ya nanti tunggu kalau ada anggaran. Betul. Jadi kalau masalah jabatan itu saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk jadi camat. Karena waktu itu ya mengalir saja. Memang kayak gitu Pak. Apa yang nggak dipikirkan bakal jadi kayak gitu. Tapi saya terpikir berapa sudah jadi camat. Hasil ya Pak ya. Oh, kan pasti banyak. Nggak mungkin sedikit ya Pak ya. Minimal bisa beli BMW bos. So apa singkatannya apa BM itu? Gue sama lah gajinya camat itu sesuai dengan golongan. Kan ada ininya sendiri, ada ketentuannya sendiri. Tapi Gaji. Pak Endre memang modis ya orangnya. Mau ratus atau ini dibuat berarti. Nah, ya alhamdulillah kalau terus Seperti ini ya. Memang seperti ya kayak Pak ya. Pak agendakan nggak usah dipikir Pak, diagendakan aja. Apa ada acara kita diundang gitu ya. siap. Ya mau ini langsung tanya langsung kalau nggak ada sama ada Pak. Ada dari kubur Pak. Nggak ada hubungannya. Ada Pak. Iya. Terakhir nih, Pak Camat Pak Endro, ya. Kita pengen tahu harapannya yang belum tercover sampai saat ini. Bapak sebagai kecamatan Gondang apa? Untuk warganya, untuk Pak Lurahnya. Oke, jadi harapan saya di wilayah Kecamatan Gondang ini dapat apa ya lebih baik lagi lah, meskipun nanti sekiranya namanya jabatan itu kan tidak seterusnya ya. Tidak seterusnya di situ. Jadi saya berharap kepada masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Gondang ya penghidupannya lebih baik lah. Jadi roda perekonomiannya berputar lebih baik lagi, kedepannya lebih meningkat dengan peran pemerintah yang tidak hanya pemerintah sebenarnya, dari masyarakat juga harus ikut bersama-sama mewujudkan cita-cita dari pemerintah, mengentas kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan perekonomian menuju masyarakat makmur. Oke. Luar biasa. Harapan Bapak juga satu Pak. Apa Pak? Tolong nanti ini di share ke warganya untuk ngelek dan subscribe. Pak. Saya sih maksudnya kalau saya di Gunung lebih kalau ada orang gitu dia tidak ada macaranya apa gitu ya. Terima kasih Pak. Semoga lancar sukses untuk Tadi Wika Muda, kita sudah ngobrol bareng dengan Pak Camat Gondang yang luar biasa humoris. Karena beliau itu cocoknya sebagai stand up comedy ya. apa itu cocok? Ya apa aja. Karena beliau nyaman banget begitu ya. Sangat itu sabar banget ya. Kita akhiri program Bicara. Saya Ferry Pasovia. Saya Tata Predra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.